Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal berapa, Pak? Sekarang itu tanggal 7. 7 Desember 2025. Saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di rumahnya Ibu. Nanti kita kenalan ya. Kali ini kita akan membahas tentang program berbagi makanan ala GoFood. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Ibu silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Saya Ici Sandra Suminar, biasa disapa dengan Sandra. Khususnya di dunia anak usia dini, saya familiar dengan sebutan Sandra. Tapi di dunia budaya, orang masih mengenal nama Ice karena ada Sundanisnya ya. Oh, iya. Oke, nah mungkin itu saja ya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Edianto. Saya asli Jogja, Jawa asli. Pernah bermain di Losmen ya, Pak? Iya, benar. Ini bintang film nih dengan Natias Mucus, Pak. Iya, Iya. betul. Waktu itu ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Ya, itu mengenang masa lalu, Mas. Ya. Ya, Sekarang bisnis, Pak. ya bisnis. Bisnis apa, Pak? Bisnis kecil-kecilan, kuliner Kuliner, aja, ya. UMKM ya, bakso gitu. Oke, siap. Oke, ya. Akan lanjut. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Hendaringsi, dipanggil kalau deket banget panggilnya Rini, tapi kalau masih Jauh. masih yang baru-baru biasanya Retno, Iya. dan saya lebih suka dipanggil Retno. Jadi orang tua saya dari Jogja, terus saya memang lahir dan besar di Bandung. Sementara ini saya tinggal domisili di Denpasar, Bali. Gitu. Kegiatan saya sekarang ini ya lagi jalan-jalan, tapi sebelumnya saya selama ini bekerja dengan instansi pemerintah itu untuk program pemerintah juga, pemberdayaan masyarakat itu gitu. Ya, gitu aja. Siap, Bu. Kasih. Jadi di sini tuh hadir mungkin Ibu lebih ke memahami masalah instansi pemerintah, Bu ya. Oke, kalau Pak Edi mungkin ke bisnis. Nah, ini nih Ibu tadi belum cerita nih, Bu. Sekarang Ibu lebih kemana nih, Bu? Saya ini mungkin kalau misalnya secara umum dikenal dengan spesialisasi mungkin CDD spesialis ya, Community Driven Development atau pengembangan masyarakat untuk pendidikan anak usia dini. Siap. Baik, kita percepat aja Bu ya, persingkat. Jadi di sini saya mohon maaf kepada semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, karena Bapak-bapak, Ibu-ibu dibanding saya lebih senior nih. Tapi di sini mungkin saya ingin berbagi lah Bu ya. Berbagi pengalaman dari apa yang selama ini saya jalani sejak tahun 2017. Nah, ini yang mau saya ceritakan adalah sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Nah, pertama, kalau misalkan kita concern terhadap masalah korupsi, ini adalah sebuah solusi di mana kita bisa melawan korupsi melalui mencari uang. Nah, ini kan unik, Pak. Biasanya kan melawan korupsi itu asumsi kita tuh ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita melawan korupsi dengan cara kita mencari uang. Itu satu. Nah, kalau misalkan bahasanya lebih diarahkan ke bisnis, maka ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu omset UMKM khususnya kuliner, Pak. Jadi aplikasi ini bisa mendatangkan pembeli dari bukan hanya dari dalam negeri, tapi bahkan dari luar negeri. Jadi melalui program dibeli untuk disedekahkan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan bahasanya lebih ke masalah agama, ini saya lebih suka bahwa ini tuh kalau kita kerjakan bisa menjadi amal jariah, Bu. Kenapa amal jariah? Karena kita membantu warga miskin dengan cara kita membangun sistem. Jadi kalau kita udah meninggal, sistemnya masih berjalan, kayaknya kita kebagian komisi nih, komisi pahala, ya kan? Jadi kita udah meninggal, tapi sistem masih berjalan, maka ini insya Allah jadi amal jariah. Gitu. Nah, jadi dari 3 bahasa itu, silahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu merasa cocoknya menggunakan bahasa apa. Oke, nah sekarang saya jelaskan ya.
Jadi aplikasi ini kalau IBAS itu adalah yayasannya, Bu. Jadi singkatan dari Yayasan Bakti Abadi Sinatria. Nah, ini ketuanya saya. Ini ada di sini nih, Bu. Jadi ketuanya saya. Bentar ya, kita loading dulu. Di Indonesia loading, Pak. Seperti biasa loading. Nah, ini. Kita lihat pengurus. Nah, kepengurusan ini Yoki Chandra, ini pembina. Tapi udah almarhum, Bu. Ini mau diganti nih. Ini Ibu Febriana pengawas, saya namanya Anton Palera, Bu. Kalau Abah Caca tuh nama panggilan kebetulan sama dengan channel YouTube. Nah, ini Intan, Bendahara, Iwan sekretaris. Di sini ada tim pelaksana lapangan. Nah, ini mungkin nanti harus dirombak lagi nih. Oke, nah jadi ini kepengurusan sementara. Nah, kemudian di sini nanti bisa dilihat-lihat ya sama ibu bapak semua. Kita langsung aja. Jadi konsepnya ini adalah bagaimana caranya kita berbagi makanan ke warga miskin tapi ala GoFood, Pak. Jadi kan kalau selama ini warga miskin tuh kalau mau menerima sesuatu itu antri. Jadi mereka yang mendatangi tempat. Sampai dulu ada cerita karena antrinya padat sampai ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal di tempat. Nah, dengan konsep GoFood tidak seperti itu lagi. Jadi bantuan itu diantarkan langsung ke lokasi. Nah, konsep dasarnya begitu. Nah, di sini jadi ketika kita buka aplikasi ini, silakan pilih nih siapa yang mau yang kita pilih sebagai penerima donasi kita. Misal Ibu Retno nih, Ibu Retno di rumah banyak makanan nih, Bu, misalkan. Daripada basi udahlah saya sedekahkan nih. Nah, Ibu bisa cari nih penerimanya di sini. Nah, kalau ini makanan ini nanti kita bahas terpisah, Bu ya. Nah, ini mengenai penerima nih. Jadi penerima ini kan kalau biasanya, Bu, kita punya sesuatu dikasihkan misalnya atau dititipkan ke yayasan. Misalnya Pak Edi ini nitip ke yayasan. Nah, biasanya kita nggak tahu nih yang kita titipkan tuh nyampainya ke siapa, terus berapa gitu. Karena kalau di sini transparan. Begitu diklik, nah ini ada nih. Bentar. Jadi di sini tuh ada kategori. Ada berdasarkan usia, lokasi, hajat, kondisi. Nah, misalkan usia nih ada yang anak dan balita, ada remaja, dewasa, lanjut usia. Misalkan gini ya, anak dan balita. Nah, ternyata ini bukan makanan aja, Bu. Misalkan Bu Retno punya baju bekas anak ya, balita, daripada lapuk di lemari, mau saya kasihin. Maka Ibu nanti bisa pilih nih anak dan balita. Begitupun yang selanjutnya nih. Jadi berdasarkan usia. Nah, kalau lokasi misalkan ini kan baru 2 kota nih, Bu. Kota Tasikmalaya, Kota Depok. Nah, mudah-mudahan nanti ada Yogyakarta, ada Bali ya kan. Nah, kemudian hajat berdasarkan kebutuhan. Kan ada yang butuh pekerjaan. Misalkan Pak Edi nih butuh nih buat asisten di bisnis kulinernya. Terus ada yang butuh buat sekolah, obat, pakaian, perabot, sepeda, rumah, modal, segala macam nih, Bu. Kita masukin. Nah, kemudian ada yang berdasarkan kondisi, ada yang cacat, sakit. Nah, ini ada yang wafat, kalau yang wafat masuk ke sini nih. Nah, kenapa yang wafat dicantumkan? Karena sekarang ini banyak data warga miskin yang udah meninggal tapi tetap dapat bansos, Bu. Ya kan? Masa kita kirim ke kuburannya, Pak? Kan nggak mungkin ya. Nah, kalau ini selesai, kategori selesai itu artinya dia udah keluar dari kemiskinan. Jadi contoh misalkan ada satu warga miskin ketika di data dia masih miskin tapi jarak setahun dia udah mapan, pindah ke sini, Bu. Nah, ini nonaktif. Kalau nonaktif dia sudah tidak ikut program ini lagi. Misalkan dilarang sama anaknya atau dia mengundurkan diri. Nah, terus ini ada yatim piatu, ini ada pending. Kalau pending tuh karena datanya nggak lengkap gitu. Nah, jadi nanti bisa dipilih-pilih. Saya ambil contoh nih misalkan berdasarkan lokasi. Gitu diklik, kita ambil kota Tasikmalaya.
Nah, misalkan Bapak kebetulan lagi ada di Kota Tasik nih. Nah, pilih-pilih ya kan. Nah, misalkan pilih kecamatan ini deh. Diklik, nah pilih lagi kelurahannya, baru deh keluar. Nah, datanya berupa foto nih, ya kan? Jadi dari awal aja kita udah bisa ngelihat nih, ini calon penerima bantuan kita misalnya. Diklik lah sama kita. Ya sebentar. Lanjut ya Bu. Nah, jadi ini kan ada foto nih Bu. Terus dijelasin kondisinya. Misalkan ini kan ada cerita tuh, hidup serba kekurangan, suaminya belum punya pekerjaan gitu kan. Nah, terus ada kebutuhan. Nah, dia itu butuh apa sih? Oh, dia butuh makan minum sehari-hari. Jadi kita bisa mengenal yang calon penerima kita. Ada nama, usia, alamat, dan bahkan denah lokasi itu bisa diklik, Bu. Jadi kita bisa tahu nih lokasinya di mana. Nah, gitu. Ada Google Map-nya, barangkali ibu bapak mau datang langsung ke lokasi. Nah, kalau misalkan bingung nih ke lokasi takut nyasar, ada videonya, Bu. Video menuju lokasi. Jadi biar kita nggak nyasar. Soalnya kan kalau selama ini data itu Bu biasanya nggak selengkap ini. Biasanya cuma nama aja, foto. Nah kalau ini dijelasin sampai kita tuh bisa ketemu langsung. Nah ini tujuannya untuk transparansi. Kenapa Bu? KTP enggak? Jadi kalau hal-hal yang sifatnya privat kita nggak dicantumkan. Jadi masih dijaga lah privasinya. Aduh ini koneksinya nih. Ini apa Bu koneksinya? Ini ya. Ini tuh WiFi atau dari HP? Oh, WiFi. Oh, tapi bentar ya. Ini bisa ya? Tinggal YouTube-nya nih. Nah, jadi daripada kita nanya sana sini, lebih baik udah kita lihat videonya. Nah, itu ada nanti ada petugas khusus. Nah, jadi di program ini tuh ini sambil nunggu loading Bu ya. Di program ini tuh Pak ada yang oh ini nih. Nah, jadi diterangkan di sini ya kan sampai ke gangnya gitu. Jadi kita nggak akan apa namanya nggak akan nyasar. Emang gangnya namanya burujul Bu. Iya ada. Kalau di Jawa borojol ya. Tuh sampai ke gang. Jadi kita nggak usah nanyanya lihat aja gitu kan sampai dianterin ke pintunya Bu. Nah ini tujuannya supaya eh, data itu bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Nah ini waktu tahun 2019. Saya masih muda, sekarang udah tua. Nah, ada. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi sampai segitunya. Nah, kemudian nomor kontak. Nah, ini nomor kontak kalau misalkan yang bersangkutan miskin tidak punya HP, bisa ketua RT-nya. Terus rekening bank. Nah, rekening bank pun kalau dia belum punya rekening bank kita bikinin. Tujuannya apa? Biar kita bisa langsung ngasih uang ke yang bersangkutan. Jangan lewat siapa lagi gitu. Nah, kemudian bebas. Nah, kemudian bantuan pemerintah. Ini udah dapat apa aja nih gitu. Ini tujuannya biar tidak tumpang tindih atau kita bisa bantu supaya dia dapat bantuan pemerintah. Nah, ini ada foto, ada video. Nah, ini video lebih ke menceritakan profilnya dia. Ya kan? 2019. Nah, ini diceritain gitu bahwa dia tuh suaminya tidak bisa melihat.
rumahnya ngontrak gitu. Terus mereka pun nanti di interview, diajak ngobrol. Nah, terus yang sudah memberi bantuan silahkan nih nanti di sini bisa nulis komen. Misalkan saya sudah ngasih apa gitu. Jadi biar transparan juga. Nah, ini nanti ada laporannya, yang bersangkutan udah nerima apa aja nih. Kalau misalkan dia banyak menerima tapi dia tidak perubahan, kemungkinan besar dia memang memelihara kemiskinannya karena merasa enak jadi orang miskin. Nah, berarti ini harus dididik nih. Gitu. Karena ketidakjujuran tuh datang juga dari penerima, Pak. Udah nerima bansos dia diem aja gitu. Padahal ini haknya yang lain gitu kan. Nah, ini ada laporan ketika serah terima makanan. Nah, jadi makanan pun walaupun sebatas nasi itu dilaporkan, Bu. Nah, ya? Ya. Jadi ada tim kita yang nganter. Nah, tujuannya apa? Ini biar si donatur merasa puas. Karena laporannya bukan hanya sebatas teks tapi ada video. Nah, ini siapa yang merekomendasikan yang bersangkutan? Misalkan ini ibu ini. Nah, siapa yang bikin data? Misalkan saya gitu. Nah, kalau ada yang misalnya gini, saya keberatan nih ibu ini udah nggak miskin lagi. Nah, kita bisa langsung mengkoreksi. Tapi kan kalau sekarang kita nggak bisa koreksi data, Bu. Misalnya gini, ibu tahu nih bahwa yang nerima bansosnya orang kaya, tapi kita mau komplain kemana? Nah, kalau ini difasilitasi. Tujuannya supaya datanya akurat. Nah, terus data pun boleh dibagikan. Nah, kalau sekarang kan data tuh disembunyikan, Bu. Kayak contoh misalnya saya punya yayasan. Nah, data itu disembunyikan tujuannya untuk dibagikan ke donatur saja. Sehingga data itu jadi aset. Nah, ketika data jadi aset, akhirnya apa? Itu jadi komoditas. Dijual beli. Padahal yang namanya warga miskin itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, makanya ini dibuka datanya. Bahkan bisa ikut berkomentar. Nah, itu dari dari sisi data. Ya kan? Ini, Bu, pakai mic, Bu. Silakan. Maaf ya, tadi dari icon yang ini, yang penerima ini kan tadi Iya. ada menu yang tentang profilnya penerima itu ya. Iya, iya. Itu yang ngisi Itu ini ngisi juga nanti tim kita. kita tetap Ya. ya. Oh gitu ya. Nah, Oh, jadi misalkan gini, Ibu jadi ketua yayasan di Bali misalnya. Nah, nanti Ibu punya anak buah. Nah, anak buah itu nanti yang membuat data. Gimana? Ya, jadi data itu datang dari warga masyarakat. Iya. Nah, yang itu untuk koreksinya siapa gitu kan? Kadang-kadang Masyarakat. masyarakat. Ya, jadi Oh, dikembalikan dipersilahkan. lagi ke mereka, Ya, bener nggak? ya. Oh gitu. Terus kalau misalnya mereka keberatan kita Kita ya udah kita masuk sebagai koreksi. koreksi. Ya, nanti tim kita datang lagi ke lokasi. Heeh. Ada laporan nih, Iya. gitu, di cross check lagi sehingga data itu jadi akurat. Untuk menguatkan itu apakah perlu apa ya kayak pernyataan atau apa gitu? Bisa. Kalau Ditambah misalkan gitu ya. Kalau misalkan ada laporan dari masyarakat tapi ini membantah, ya udah pernyataan. Pernyataannya bisa lewat video atau bisa tertulis. Iya, kayaknya ya. Kemudian yang satu lagi yang tadi saya lihat kan ada penerima ya. Iya. Penerima itu yang difoto atau di Iya. video. Karena gini, kebanyakan orang kita menghargai juga yang penerima itu dari jadi kayak diskriminasi banget. Iyalah nggak punya lah nggak pakai difoto gitu. Iya, iya. Nah, itu gimana caranya supaya tidak menyinggung orang itu Ya. gitu loh. Nah, justru gini, Bu. Ini tuh adalah program yang terpaksa dilakukan. Kenapa? Karena ketidakjujuran ada dari pihak penerima juga, Bu. Nah, Iya. untuk Sebagian. memaksa orang jujur, maka dia terpaksa bersedia harus di video, harus bersedia di foto, harus bersedia di expose. Kalau misalkan dia menolak nih, Bu, saya nggak mau, saya malu, udah jangan. Jangan ya. Jangan. Tapi kita di sisi lain kita ingin menolong, gimana kan? Nah, akhirnya Karena dikembalikan lagi, Bu. Ah. Dikembalikan ke yang bersangkutan. Jadi kita memang menawarkan, Bu. Misalnya gini, saya mau bantu, tapi lewat program ini, cuma syaratnya harus dipoto, di video, di expose, bersedia enggak?
Kalau misalkan nggak mau, ya udah jangan. Karena ini kan dampaknya ke mentalnya mereka juga. Betul, betul. Yang udah-udah ya, yang saya Betul, alami ya betul. gitu. Mereka terus udah gitu, aduh kok pakai di foto segala sih Betul, gitu Bu. kematiannya. Nah, Ya. justru kan konsep ini tuh sebetulnya untuk menjawab masalah di masyarakat. Hmm. Jadi ada juga keluhan. Keluhannya begini, yang seharusnya menerima malah tidak menerima. Yang seharusnya tidak menerima malah menerima. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi masalah itu? Itu kan terkait kejujuran, Bu. Nah, makanya di yang harus jujur tuh ketika dia bersedia untuk dibuka. Jadi yang namanya transparansi itu kan terbuka, Bu. Nah, walaupun ketika foto video ditampilkan untuk hal-hal privasi kita tidak menampilkan. Kayak contoh nama lengkap yang asli itu enggak. Jadi hanya nama panggilan. Betul. Misalkan Ibu Retno nama Setuju. aslinya Ibu Dewi. Nah, tapi yang kita munculkan nama panggilan. Setuju ya, Ya. saya setuju sama ID card itu ya. Itu disembunyikan, Bu. Nah, terus kayak contoh misalkan alamat. Nah, itu pun kita tanya bersedia enggak. Jadi segala macamnya tuh berdasarkan persediaan yang bersangkutan. Gitu. Jadi memang di sini privasi juga dilindungi. Iya. Tapi kita pun menuntut jujur dong gitu. Karena masalah di kita tuh yang muncul tuh adalah penerima pun tidak jujur. Kayak contoh gini deh, bansos banyak yang diterima oleh orang-orang yang mampu, Bu. Ini kan jadi problem. Nah, Iya. tapi ketika si yang mampu itu, saya datang kan pernah, Bu. Datang berdasarkan data dari kelurahan, begitu saya cek ini kok rumahnya bagus. Ya udah saya ketrok. Ibu betul menerima bansos? Iya katanya. Ibu mau nggak menerima lagi, tapi dari program yang berbeda? Oh iya boleh loh. Ketika ditanya gitu semangat, Bu. Akhirnya saya cerita, tapi program ini transparan, Bu. Maksudnya ibu harus bersedia di foto, di video, dan diekspos. Tujuannya apa? Supaya donatur tahu. Nggak mau. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa ibu yang itu mau, yang ini enggak? Itu kan nggak diekspos. Tapi kan berarti itu haknya orang miskin, Bu. Ibu kan ini rumahnya termasuk mewah, saya bilang. Ya saya kan gimana diberinya aja gitu. Nah, jadi ketika masalah itu muncul, akhirnya kita harus memperbaiki sistem, Bu. Jadi kalau sistem tidak diperbaiki, maka kalau masyarakat ya gimana enaknya aja. Mungkin gitu, Bu. Ya. Silakan. Ada lagi? Ya itu ya cukup. Dari Bapak. Ya, ya sebagai donasi. Agak dekat, Pak. Ya. Ini yang saya pertanyakan sebagai donasi. Donasi itu kan donatur itu mengasihkan kepada panjenengan ya. Terus itu di video. Tapi nama itu tidak secara otentiknya ya, samaran. Apakah sudah percaya gitu? Nama donatur? Iya. Nah itu tergantung donatur. Kan ada yang gini, saya jangan disebutin, hamba Allah aja. Ya ada ya, gitu ya. kan. Nah tapi pernah ada komplain juga ya gitu ya? Selama ini? Enggak ada ya. Nah, hanya percaya aja ya? Percaya aja ya? Percaya karena ada video, Pak. Karena video ya? Iya gitu. Jadi kalau nama kan nggak perlu ya itu. Nah, saya pernah ngasih penjelasan gini. Ibu, kalau misalkan ibu menyebutkan hanya hamba Allah, itu berpotensi dikorupsi. Kayak contoh, Ibu Retno pesennya hamba Allah. Ibu Ice, Ibu Sandra sama juga hamba Allah. Itu kan ada dua hamba Allah, Bu. Nah, ketika saya nih sebagai petugas menyerahkan, kemudian menyebutkan nama hamba Allahnya cuma satu kali, berarti yang satu bisa saya tilep. Oh gitu. Ya, nah, begitu paham, akhirnya udahlah sebutin aja. Nah, kalau mau ibu inisial aja, saya bilang. Inisial pakai kode. Jadi kode itu yang tahu cuma ibu. Nah, akhirnya mereka pilih kode, Pak. Nah, kayak begitu. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Nah, itu dari yang si penerima itu kan contoh yang orang lansia ya. Tapi bagaimana untuk yang kelompok anak? Mungkin kan sekarang lagi tren atau masalah tentang stunting kayak gitu. Nah, gimana nih dengan aplikasi ini? Oke, nah jadi stunting itu kan kebutuhannya apa? Apakah susu? Apakah makanan? Nah, itu nanti kayak contoh begini, Bu. Jadi di sini tuh ada yang usia anak. Nah, kayak ini nih. Atau yang ini deh. Nah, ini usianya sekitar 5 tahun. Jadi
di sana tuh dicantumkan Bu kebutuhannya. Kalau misalnya dia bermasalah dengan stunting, nanti ditulis kebutuhannya makan, minum, susu, pamper, sampai sedetil itu Bu. Jadi kita memberi itu berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau misalkan ada lagi nih stuntingnya aman, tapi kayak ini nih, misalkan dia cacatnya lumpuh, kebutuhannya apa? Oh misalkan dia butuh perawat karena orang tuanya sibuk bekerja karena warga miskin kan. Nah perawat ini dibayarnya berapa? Misalkan sebulan 500.000. Nah maka yang dibutuhkan tuh adalah biaya untuk membayar perawatnya itu. Nah, ini kan saya kembali lagi ya, saya menyambung pertanyaan Bu Retno nih. Karena kan sekarang banyak yang perilaku-perilaku ya kayak penjualan ya Bu ya, track packing kayak gitu. Itu karena apakah si anak atau ini perempuan dengan wajah yang real gitu, apakah biasanya kan matanya atau apa ditutup supaya agak menyamarkan, karena ini akan sekali mudah ya, apalagi sekarang ada AI segala macam, itu kan mudah sekali agak sangat rentan. Nah itu bagaimana antisipasinya ya? Ya. Nah jadi memang ini tuh kan kenapa konsep ini hadir, ini memang terkait masalah transparansi Bu. Nah, tapi kalau misalkan ada request nih dari yang bersangkutan atau dari pihak tertentu supaya ini di blur misalkan, itu bisa aja, bisa di blur. Nah tapi kan ketika misalnya kita ini meyakinkan, kan di foto di blur nih Bu, begitu yang aslinya ini bukan sih gitu. Nah itu pun timbul lagi nih pertanyaan. Nah makanya ini memang setiap sistem masih ada kelemahan, ada plus minus. Kayak contoh misalnya untuk melindungi privasi, maka data hanya berupa tulisan misalkan. Nah, itu pun ada kelemahan. Kenapa? Karena yang namanya cuman teks aja Bu, di lapangan tidak bisa mewakili itu. Misalnya gini namanya Ani misalkan. Ternyata di lapangan Ani itu ada 2. Karena cuman 1 namanya, si bantuan itu tidak akurat. Ani yang ini sebetulnya butuh A, ternyata yang datang B, karena berdasarkan informasi Ani yang satu lagi. Nah mungkin itu nanti bisa bisa dicarikan solusi bersama. Tapi kalau saya selama ini dibikin seperti ini tujuannya adalah supaya donatur merasa yakin. Itu aja sih sebetulnya. Nah adapun efek yang lainnya Bu ya, kayak contoh misalkan kita bikin data, kemudian ada pihak lain yang menggunakan data ini. Nah, ketika terjadi copy paste data itu, maka kita akan mendorong pemerintah supaya pemerintah membuat satu data. Nah, justru yang jadi masalah tuh di pemerintah kita tidak dibuat satu data. Nah, kalau misalkan pemerintah mendorong untuk dibuat satu data, kemudian digunakan oleh semua pihak, maka itu bisa disebutnya itu penyelesaian kemiskinan itu terukur Bu. Kayak contoh gini, ini satu data nih, pemerintah menggunakan ini. Oke, si Dinda ini dia butuhnya apa? A, B, C, D. Oke, di misalnya ini orang Jogja deh. Di Jogja ada yayasan berapa? Oh misalnya ada 100. Oke, yayasan A buat Dinda bisa ngasih apa? Jadi keroyokan Bu. Pemerintah bisa ngasih apa? Nah, ketika semua kebutuhan Dinda sudah terpenuhi, udah stop buat Dinda. Alihkan buat yang lain. Nah, itu namanya satu data digunakan oleh semua pihak. Nah, ini tujuannya sebetulnya ke sana, Bu. Jadi mendorong pemerintah supaya membuat satu data. Nah, pertanyaannya data yang seperti apa? Data yang datang dari masyarakat. Karena kenapa dari masyarakat? Karena selama ini kita menggunakan data BPS kah, data Dinsos kah, itu selalu muncul masalah, Bu. Double counting ya. Nah, kira-kira gimana Bu? Jawabannya bisa ini enggak? Ya betul sekali. Ini kan pernah kejadian tuh waktu di tahun 2000 berapa ya, 2007 2008 lah, tahun itulah ketika mulai penataan ulang ketika sebaran anak usia dini di Indonesia ya, ketika mulai piloting. Nah itu kadang-kadang kan misalnya yang mendata misalnya kader A, yang mendata kader B, terus kemudian satu lagi ini. Nah ketika ini bisa jadi mengawinkan dua data itu bisa jadi double.
ibaratnya jumlah kakak, jumlah anak itu 100 jiwa, tapi yang sudah terlayani 200 jiwa. Nah, berarti siluman kan yang 100-nya ya. Ya gitu. Nah, itu mungkin sekarang memang seperti sudah mulai ke arah sana ya. Sekarang kan mulai, makanya sekarang anak-anak sudah punya NIK ya, nomor induk sudah mulai ke arah sana. Tapi nggak tahu sampai sejauh ini apa sih yang terkini, mungkin dengan yang sudah dikembangkan di sini, pernah nggak menemukan tabrakan atau gimana terkait data? Nah, kalau ini justru data yang sifatnya tuh menyatukan semua pihak, Bu. Kayak begini misalkan, di satu wilayah jumlah yang miskin tuh misalkan yang di lapangan tuh 10 orang. Nah, kalau konsepnya yang dipakai adalah seperti yang sekarang berjalan, maka bisa terjadi yang namanya tumpang tindih. Dinsos bikin data, BPS bikin data. Ya. Nah, kalau dengan ini, jadi yayasan ini, si IBAS, dia tidak menerima titipan apapun secara langsung, kayak, jadi dia tuh bukan pengelola zakat, bukan pengelola sedekah, bukan, tapi dia adalah pengelola data. Nah, si data ini nanti dipersilahkan kepada semua yayasan, semua dinas untuk menggunakan ini. Nah, sehingga ketika misalnya ada kader A, kader B bikin data, ya udah cocok nggak dengan ini, gitu. Karena ini adalah satu data. Kenapa? Ya, gitu. Karena dulu ketika saya presentasi di Dinsos pun, Dinsos takut sama konsep ini. Takut, Bu. Dinsos takut, pemerintah kota takut. Kenapa takut? Dengan adanya konsep ini, maka tidak bisa lagi bermain, Bu. Iya. Jadi tidak bisa lagi menutupi angka kemiskinan. Terus setiap yayasan tidak lagi bisa mempermainkan data dijual ke donatur. Saya pernah, Bu, ada satu yayasan minta bantuan ke saya, karena saya populer di YouTube waktu itu. Mbak Caca, tolong dong datang ke yayasan saya ada anak yatim 50. Oh, boleh, saya datang tuh, Bu. Ternyata di yayasan itu anak yatimnya tidak diasramakan, jadi terpisah di rumah masing-masing, hanya dia mengelola. Nah, kemudian saya cerita tuh konsep ini. Nah, saya pikir mereka senang, tapi yang ada adalah mereka nggak mau. Kenapa? Jadi gini, Bu, kenapa kemiskinan tidak selesai di Indonesia? Itu karena data dijadikan aset. Data itu adalah modal bagi pihak yang bikin data untuk jadi uang. Ketika sudah jadi uang, saya yakin dari donatur 10.000 nyampe ke penerima tuh bukan 10.000, bisa jadi cuma 1.000 rupiah. Kenapa? Karena operasional tuh mahal. Terus yang kedua, mungkin ada korupsi. Nah, tapi dengan konsep yang ini, Bu, apapun yang dititipkan lewat aplikasi ini, itu 100% nyampe. Misalkan Pak Edi, nih punya uang 100.000, saya pengen nyampenya 100.000 juga, nyampe, Pak. Tapi ada syarat. Nah, syaratnya begini. Nah, jadi syaratnya itu adalah, ini kan konsepnya GoFood, harus ada ongkos kirim. Gitu. Baru mau ditanya ke saya. Betul. Jadi contoh gini. Silakan Pak, pakai mic aja. Ini yang saya pertanyakan kan gini. Kalau itu umpamanya kita mempunyai konsep menyumbangkan entah berupa contoh rupiah ya. Nanti beberapa orang umpamanya dibagi 100 itu terus ongkos kirim kita. Iya. Oh gitu. Persis seperti GoFood. Kayak contoh gini, ya. Bapak pesan makanan nih. Iya. Kan pernah pakai GoFood Iya, ya, iya, Pak? iya. Ada ongkos kirim nggak? Ada. Ada. Makanan yang Bapak beli itu sesuai dengan harga di sana nggak? Iya. Sesuai ya, Iya. kecuali di markup sama aplikasi. Iya, betul. Misalkan harga asli kalau kita makan tanpa aplikasi 10.000. Iya. Aplikasi minta 2.000 rupiah, misalnya 12.000, tapi kan transparan, Pak. Iya, iya. Oke, ongkos kirim 10.000, bayarlah kita 22. Ya. Nah, pertanyaannya apakah Pak Edi komplain ke GoFood? Enggak kan? Enggak. Karena di depan udah ditransparankan. Iya, iya. Ini sama. Oh, gitu ya. Jadi misalnya Pak Edi nih ada 10 orang nih, Pak Edi punya 1 juta. Tapi kan ada ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya berapa Pak Edi cek.
Oke, misalkan gini, ini saya punya 100.000, tolong dibagiin ke 10 orang, Oke. tapi sudah termasuk ongkir. Nah, ongkir kan beda-beda, Pak. Iya, iya, iya. Misalkan ke titik ini ongkirnya 10.000, Iya, iya, iya. berarti yang diterima 90. Itu bisa gitu ya? Bisa, Pak. secara itu. Bisa gitu. Dan itu sudah terjadi. Dan saya sering ketitipan zakat. Oh gitu. Nah, begitu zakat saya sampaikan 100%, yang nitip zakat kaget. Ini kok nggak ada hak amilin katanya. Hak amilin tuh hak pengurus. Iya. Saya bilang enggak, Pak. Jadi zakat Bapak itu 100% nyampe. Lah terus itu yang ngurus gimana katanya operasionalnya. Iya, iya. Nah, saya bilang, Pak, kebetulan konsepnya di kita tuh ada istilah 2 pos. Jadi 1 pos untuk warga miskin, 1 pos untuk operasional konsep. Misalkan gini, Pak Edi punya 100.000. Iya. Nah, Pak Edi itu pengen 100.000 tuh untuk program ini. Nah, nanti kita sebagai admin nanya, Pak, ini ada 2 pos nih, Bapak mau 100.000-nya mau untuk warga miskin 100% atau mau dipersentasekan untuk kita nih, yayasan. Iya, iya. Nah, nanti Pak Edi kan nanya, ini baiknya gimana gitu. Nanti kita terangkan kalau misalkan Bapak 50-50, berarti 50% akan nyampe ke warga miskin, 50% akan nyampe ke yayasan. Nah, yayasan pun nanti ditransferankan lagi. Misalkan ke yayasan 50.000 nih, Pak. Nah, 10.000 ongkir, jadi semuanya dibuka, Pak. Pokoknya transparan ya, terbuka Iya, ya. karena basisnya tuh untuk melawan korupsi. Seperti itu. Memang transparansinya ada nih, kayak contoh. Tapi kalau gini nih pernah enggak Mas dari perusahaan-perusahaan CSR gitu pernah masuk? Nah, dulu pernah BCA. Karena saya kan mantan orang pabrik. Iya, iya. Nah, saya kebetulan pernah megang CSR dulu. Jadi saya dulu nggak mengenal kayak gini, jadi langsung kita uploadkan, salurkan. Iya. Nah, Nah, dulu mungkin ada, kalau Pak. ini aplikasi apa nanti siapa tahu nanti yang pernah saya lewati di pabrik-pabrik nanti kan bagian Betul. HRD, nah itu. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus. Dulu tuh pernah ada BCA, Pak. Oh gitu. Ini konsepnya bagus. Kan Iya. BCA ada CSR kan? Iya. Nah, cuma dulu tuh karena timnya belum lengkap, BCA minta dilengkapi dulu. Akhirnya saya lupa tuh belum ditindaklanjuti. Tapi ini sangat memungkinkan CSR masuk. Iya, bagus tuh. Ada lagi silakan sebelum lanjut. Bisa dilanjut. Oke, nah kita bahas yang makanan nih, Pak. Begitu diklik, kenapa ada makanan? Seandainya kita tidak punya makanan di rumah. Saya nggak punya makanan di rumah, tapi kita bisa beli. Nah, itu sama kayak GoFood. Aduh, koneksinya nih, Bu. Ini Mas, kalau kita mau menyumbangkan makanan itu harus makanan atau berupa uang? Bebas, Pak. Ini kebetulan yang diangkat makanan dulu. Tapi nanti ketika udah berjalan, kita hapus makanannya. Nanti kita judulnya itu berbagi apapun. Gitu. Karena dulu pernah saya ketitipan kasur, Bu. Jadi ada donatur di rumahnya, kasurnya masih bagus, tapi dia kelebihan. Kemudian dia lihat video warga miskin, ada tuh yang butuh kasur. Dia nge-WA ke saya, Kang bisa nggak kasur ambilnya di rumah? Saya ngelihat si bapak ini butuh kasur. Siap. Tapi ada ongkir, Pak. Udah hitung aja katanya. Udah ongkirnya kan pakai mobil, Bu. Diantar ya. Kasur, bahkan pernah kursi. Saya pernah ngalami seperti dengan tapi kontan. Oh. Dia orang di Wonosari nggak punya kasur di direksi saya. Ini, Pak. Jadi waktu itu kan direksi saya kan punya kelebihan barang kayak gini nih ya. Saya kepengen nih donatur ide. Tapi ini kok kasur banyak Bu, saya udah kita cari orang terserah dia saya nyari di desa sana ada ini Pak. Terus gimana? Saya mau di sana mau nerima bapak yang itu. Ya kita konsekuensinya seperti tadi. Betul. Kita antar, kita nyewa mobil sendiri. Iya. Gitu. Tapi nggak ada ongkir ya? Ongkirnya kita sendiri. Nah, kalau ini ada, Pak. Oh ada Ini gitu. ada. Oke. Kita lanjut ya. Terima kasih. Ini kan ada makanan di rumah, ini ada beli makanan. Nah, misalkan ini kita klik beli makanan. Nah, ini semua bisnis kuliner yang pengen gabung masuk ke sini, Pak. Ya kan, misalkan di Jogja nih ada berapa. Nah, ini kan ada kafe, warung nasi,
masakan rumahan, jajanan. Mungkin kalau bakso masuknya jajanan. Misalkan kafe deh. Nah, ini nanti kita sebagai donatur milih nih menunya di sini. Nah, kafenya kafe apa aja? Misalkan kafe ini nih. Klik. Nah, nanti si kafe ini menunya dicantumkan di sini. Nah, ketika menunya dicantumkan, terjadi penjualan nggak, Pak? Sama kayak GoFood kan? Nah, bahkan di konsep ini tidak di markup harganya. Jadi ya udah seadanya aja. Kalau misalkan 10.000, Tapi itu 10.000. maaf, itu berarti satu kota ya, kalau seperti GoFood ini ya. Ini satu kota. Kalau di Jogja kan nggak bisa ke sana ya. Mungkin kalau uang mungkin ya. Iya. Mungkin tolong dibelanjakan. Ya, jadi ini satu kota per kota. Karena kan kalau makanan luar kota basi, Pak. Ya, Bu ya. Oke. Nah, kayak gini, Pak. Ya, oke. Nah, ini saya sampai sini aja dulu ya. Nah, kita sekarang masuk ke ini, ke sisi bisnis nih. Soalnya Ibu Retno udah mulai ngantuk nih. Kelihatannya nih. Ya, Bu ya. Satu bednya, Pak. Hah? Nggak pakai satu bednya. Iya, kita langsung ke sisi bisnis ya. Kenapa sisi bisnis? Karena kegiatan sosial sebagus apapun, kalau tidak ditopang oleh bisnis, tutup, Pak. Setuju ya? Oke. Nah, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu tertarik sama konsep ini ada dua, Pak, untuk cuannya. Pertama, masuk ke anggota dari yang jual makanan. Misalkan Pak Edi ini punya bakso, registrasi membership deh, biar jadi anggota aplikasi ini. Nah, jadi berhubung harganya tidak di markup, tapi Pak Edi dikenakan membership. Misalkan bulanan berapa? 10.000 misalkan. Nah, 10.000 Pak Edi itu berlaku untuk sebulan. Kalau tidak diperpanjang itu hilang, nggak muncul, bukan member lagi. Nah, saya yakin kalau terjadi penjualan pasti Pak Edi memperpanjang. Oke. Nah, pertanyaannya apakah cuma 10.000? Enggak. Ada kok yang mampu 100.000. Nah, itu tergantung kita penerapannya, apakah mau seikhlasnya atau kita nentuin harga. Nah, katakanlah misalkan kita ambil tengahnya 50.000 deh. Di Jogja ada 1.000 UMKM yang jadi member. Misal, nah, kan ada lah Pak 1.000 ya di Jogja ya. Mulai dari kafe, warung nasi. Oke, 1.000 ya kita sepakati. Kali 50.000 berapa, Pak? 50 juta. Nah, pertanyaannya itu uang 50 juta membership buat siapa? Ya itu buat pengurus yayasan. Misalkan Jogja ketuanya Ibu Sandra. Ya udah Ibu silakan atur tuh 50 juta Ibu. Ibu gaji berapa? Anak buah Ibu berapa? Ya kan? Nah, dengan konsep itu, maka ini kegiatan berjalan, Bu. Karena masing-masing saling membutuhkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau untuk pengurus yayasan, itu dia bisa mendapatkan CSR. Nah, misalkan dari Telkomsel nih, ada CSR 100 juta, ya udah itu silakan yang mengelola pengurus yayasan. Itu dua. Yang ketiga, misalkan pengurus yayasan ini punya produk kaos misalkan atau stiker, udah tempelin di sini, jual. Ya kan? Nah, yang keempat, ini kan basisnya internet, Pak. Website. Ya kan? Nah, ini bisa nih dipasang space iklan. Misalkan para UMKM pengen dong iklannya muncul di sini, ya boleh, bayar. Misalkan per hari 10.000. Dia nongkrong sebulan udah kontrak 300.000. Kali berapa iklan? Itu masuknya ke siapa uangnya? Ke pengurus yayasan. Nah, itu silakan nanti pengurus yayasan yang kelola tuh berapa pembagiannya. Kan kayak koperasi itu Bu ada ya. SHU misalkan. Nah, kayak begitu, Pak. Itu kalau ngobrol cuan ya. Nah, terus yang kedua, ini selain bisa membantu warga miskin, ini pun buka lapangan kerja, Pak. Pertama sebagai kurir. Kedua sebagai pengurus yayasan deh ya. Pengurus yayasan pertama, kedua sebagai kurir, yang ketiga itu sebagai konten kreator. Jadi misalkan saya nggak punya motor tapi punya handphone, ya udah bikin deh data. Nah, dia nanti ke lapangan tuh bikin data, nanti dia ada tutorialnya cara bikin data bagaimana. Pokoknya segala macamnya udah ada. Nah, pertanyaannya berapa satu data dia dapat uang?
Nah, itu nanti berdasarkan pertama anggaran yang ada di yayasan, kedua donasi dari donatur. Nah, kalau saya menerapkan satu data itu 100.000. Jadi kalau dia satu hari bikin satu data 100.000. Kalau dia rutin tiap hari, katakanlah 30 hari dia nggak libur, dapat dia 3 juta. Berarti UMR Jogja lewat ya. Nah, jadi ada beberapa lapangan kerja yang diciptakan oleh aplikasi ini. Nah, kalau nanti yang kedepannya itu kan Ibu Sandra lebih paham, bisa dibawa ke dewan, bisa dibawa ke gubernur atau ke wali kota, bupati gitu. Nah, mungkin sementara sampai sana dulu karena Ibu Retno sudah mulai 5 watt. Ini nanti kita bahas lebih detail. Gitu. Gitu. Silakan ada pertanyaan sebelum ditutup. Atau mungkin menurut Bu Retno gimana nih? Silakan Bu. Sebelum Bobo dikomentari dulu Bu. Sisi negatif positifnya. Sisi Pertama ini bukan MLM ya Bu? ya, saya tadi khawatir aja. Enggak. Positifnya bagus banget ya. Iya. Aplikasi ini yang akan kembangkan kan. Ini ceritanya kan mau ke daerah gitu Iya, kan. iya. Terutama untuk dampak masyarakat miskin ya, Betul. yang memang itu tujuannya. Betul. Itu sebenarnya sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Terus tapi saya rasa kalau untuk positifnya ya bagus lah gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan juga gitu kan. Apalagi negara kita kan ini ya katanya silent crisis ya. Iya. Itu. Kemudian kalau untuk negatifnya ini masih saya belum bisa ini ya. Belum kita masih temukan. Iya, belum temukan, mungkin Paling nanti sekitar data tadi ya. betul masih berproses baru kita temukan. Dan kita semoga ya ada solusinya cepat gitu ya. Betul. Supaya tidak di demo apa di sekarang kan zaman sekarang kan gitu ya, apa-apa Iya, dikit iya. viral itu yang Betul, kita antisipasi seperti apa. Betul. Kemudian saya juga ya adalah yang apa ya, kalau saya tadi lihat dari pengurus itu kan di atas ada pembina segala macam gitu ya, cuman nggak ada pengawasnya ya. Pengawas itu pembina Itu nanti bisa ada. ya. Ada. Nanti bisa itu mah dimodif lagi sama kita lah. Oh gitu. Iya itu Fleksibel gitu. itu perlu kan ada Iya. quality controlnya lah Betul, gitu. betul. Itu aja. Betul. Ya, makasih. Oke, siap. Lanjut Pak Edi. Terima kasih. Kalau menurut saya juga itu memberikan dampak yang sangat positif. Cuma kalau membentuk seperti aplikasi kayak gini di kota yang baru seperti di Jogja kan belum menurut saya ya saya belum mengetahuinya. Nah itu perlu pencerahan atau apa ya? Edukasi ya. Iya. Seperti contoh UMKM tadi ya, kita harus ada pendekatan terhadap ketua UMKM, harus kita terangkan supaya dia sudah dapat anggota untuk merekrut lebih cepat. Betul. Itu kalau menurut saya itu dampak positifnya ya. Kalau yang dampak negatifnya kalau menurut saya ya semoga nggak disalahgunakan lagi seperti tadi umpamanya contoh memberikan satu bantuan. Nah bantuan itu kan perlu kalau sekarang kan secara kita foto, kita secara bukti ya. Nah itu yang kita percaya yang untuk membuat itu semoga benar gitu. Yang membuat laporan itu. Laporannya. Iya. Oke. Itu kan juga perlu ya. Iya. Cara memonitornya gimana saya belum tahu gitu kebenarannya. Yeah. Oke. Saya respon dulu Pak Edi ya. Ya, monggo. Jadi gini Pak, saya perhatikan Gojek Pak. Ya. Gojek khususnya di GoFood. Ya. Nah, ketika ada masalah, ya. Misalkan konsumen komplain nih, ya, kok makanan saya begini gitu kan. Ternyata itu komplain itu hanya melibatkan 3 pihak. Pertama konsumen, kedua si kurir, ketiga penjual makanan. Nah, aplikasi itu hanya menjembatani komplain tersebut. Istilahnya itu diketemukan nih, di cross check. Misalkan gini, aplikasi bilang ini konsumen ada yang komplain, gimana menurut kurir? Oh kalau saya udah sesuai gitu kan. Coba tanya ke penjual gitu.
Nah, maksud saya tuh untuk audit atau untuk cross check itu sangat simpel, Pak. Oh gitu. Jadi tidak melibatkan yayasan gitu Ya, di audit, enggak. ya, Jadi cukup 3 pihak itu udah selesai. ya. Jadi nggak perlu ke sana ya, Enggak. ke pihak yayasan ya. Nah, adapun misalkan si video tersebut itu memang ada standarnya, Pak. Jadi standar itu bagaimana cara ngambil gambar, Ya, itu semua ada tutorial. Jadi nanti si kurir itu sebelum dia ke lapangan dia wajib mengikuti tutorial. Oh gitu. Jadi ketika dia paham ada ujian online, dia ngerti, kemudian dia coba. Jadi prosesnya itu sama ketika kita daftar ojol, Pak. Ya, ya. Mirip lah, mirip. Oke. Nah, Ya. gitu, Pak. Paham. Ya, Ya. terima kasih Mas. Oke. Gimana, Bu? Eh, dari apa presentasi atau tampilan dari awal sampai akhir ya, pada prinsipnya ini sangat positif ya, bagaimana bisa membantu bagaimana kita memunculkan, mempertemukan antara siapa yang membutuhkan dan siapa si penerimanya. Nah, ini mungkin bisa lebih bermakna, lebih bermanfaat ketika dilekatkan dengan kelompok-kelompok masyarakat dari yang kelompok terkecil, khususnya dalam penggalian data kelompok miskin. Jadi kelompok-kelompok atau kelompok masyarakat kan dibagi 3 ya, misalnya ada yang kalau ini sejahtera itu sangat sejahtera atau gimana, atau kelompok mampu, emang miskin, dan kelompok ini. Nah, dari situ bisa juga dikawinkan secara manual atau ya mungkin antara proses penggalian data atau informasi dalam satu tempat, dan di situ akan benar-benar si data itu, ini tadi yang disampaikan Mbak Caca tuh ada di satu data. Nah, itu mungkin bisa jadi lebih komprehensif. Jadi bagaimana mengoptimalkan suatu informasi mungkin bisa dicobakan dalam satu wilayah khusus ya, misalnya dari tingkat RT, RW, atau misalnya mungkin di satu kelurahan atau desa itu bisa langsung dapat gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi optimal gitu ketika kita dicobakan, benar nggak aplikasi ini benar-benar optimal nggak kayak gitu. Mungkin itu sebagai bahan masukannya. Oh, lebih dari itu, kalau misalnya dikembangkan sebenarnya bisa juga ditambahkan ya dengan materi-materi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Ini saya respon dulu, Bu ya. Jadi proses mendapatkan data itu tidak seperti yang pemerintah lakukan. Jadi kalau pemerintah kan dia dari up and down gitu. Kalau kita down to up mungkin ya. Kenapa istilahnya kita berawal dari masyarakat? Karena yang paling tahu di lapangan itu masyarakat. Nah, misalkan gini nih, saya petugas di yayasan ini. Nah, ketika ingin mendapatkan data, maka pertama tuh kita sowan dulu ke RT. Kita ikutin saling menghargai lah. Nah, ceritalah kita ke RT bahwa kita bla 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 gitu kan. Nah, kemudian RT merespon nih positif. Nah, kenapa saya bilang RT merespon positif? Karena di lapangan itu banyak RT mengeluh. Ini saya udah bikin data, tapi kok yang dipakai bukan data saya. Jadi ketika di lapangan terjadi seperti itu, RT RW itu banyak yang dibenturkan, Pak. Betul. Jadi masyarakat menyalahkan RT, tapi RT itu kan jadi bingung loh. Saya kan kirim data ke kelurahan ini gitu. Tapi begitu dapat bantuan kok beda. Nah, makanya di sini kita berangkat dari bawah. Dari bawah tuh bukan maksud ingin melawan pemerintah, bukan, tapi justru ingin membantu. Nah, karena kita sebagai masyarakat paling tahu nih kondisi yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, ketika RT misalkan mendukung, maka itu jauh lebih kuat. Bahkan kalau bisa si RT itu jadi bagian dari aktivitas ini gitu kan. Nah, misalkan RT iyalah saya daripada nganggur nih saya ikut gabung sini deh. Misalkan jadi pembuat data, ya silahkan, monggo. Nah, nanti polanya begitu, Pak. Nanti di training juga cara bikin videonya bagaimana. Pokoknya ada tutorialnya semua. Nah, tapi di sini dikasih wilayah, dibatasi. Misalkan gini, pembuat data itu dibatasi hanya 2 RW. Kenapa dibatasi? Itu terkait penghasilan. Jadi jangan sampai dia merambah ke jauh gitu kan, orang lain nggak kebagian gitu. Nah, makanya dibatasi nih. Contoh begini misalkan, 1 RW
misal 100 kakak. Mm-mm. Nah, warga miskinnya satu RW misalkan ada berapa ya? 20 deh. 20% misalkan. Nah, berarti dia kan dapat tuh ketika dapat 20 warga miskin dia dapat berarti 2 juta. Nah, dia megang 2 RW kan, berarti dia dapat 4 juta. Nah, pertanyaannya, apakah setelah selesai mendata dia berhenti, tidak ada pekerjaan lagi? Enggak, dia lanjut menjadi kurir. Nah, ini yang jangka panjang nih. Ya kan, jadi dia megang wilayah 2 RW itu sama dia tuh didistribusikan. Nah, kalau misalnya dia sehari mampu mendistribusikan 10 makanan, 10 paket, kalau rata-rata satu ongkos kirim 10.000, berarti dia dapat sehari 100.000. Tapi kalau yang saya rasakan, saya bisa 20 trip. Berarti kalau rata-rata 10.000, saya dapat 200.000. Saya dapat kalau full 1 bulan bekerja 6 juta. Nah, itu nanti nyangkutnya ke sana Pak. Makanya dibatasi itu. Nah, makanya di sini bisa diperkirakan membutuhkan tenaga kerjanya cukup banyak. Hitungannya dalam satu kota tuh udah saya dulu ngitung ya, di kota Tasik tuh membutuhkan 800 orang tenaga kerjanya itu. Nah, kalau misalkan katakanlah Bu Retno nih, Bu Sandra ya kan megang Jogja Bu. Ibu udah kemungkinan membawai 1.000 orang Bu tenaga kerja. Nah, konsepnya itu sama kayak Gojek. Jadi kita tidak merecoki transaksi Bu. Kan gini, ini ada yayasan nih, Yayasan Pengelola Zakat. Saya pernah masuk mempelajari ACT. Ada yang tahu ACT nggak? Kan sekarang udah ditutup Bu ya. Nah, saya masuk ke ACT Bu. Saya mempelajari. ACT mengakui bahwa operasional untuk distribusi itu bisa mencapai 50% dari donasi. Misalnya gini, dapat donasi ini 1 juta. Nah, sebetulnya operasional itu sampai 500.000. Tapi yang diperbolehkan oleh pemerintah adalah 12%. Saya bertanya, itu untuk menutupi kekurangannya gimana? Nah, terus dia bilang ada donatur lain. Nah, makanya kenapa ACT bermasalah, karena dia tidak bisa mengcover operasional, Bu. Sehingga tidak bisa transparan. Nah, itu yang terjadi di semua yayasan. Jadi biaya operasional itu tetap, misalkan sewa gedung, bayar listrik, bayar ini, misalkan taruhlah operasional 10 juta. Kalau pemerintah membolehkan kita memotong donasi sebesar 12%, berarti kita harus dapat minimum perolehan donasi dari masyarakat itu 100 juta. Baru kita bisa tuh menutup operasional. Nah, pertanyaannya ketika menurun atau tidak tertutup target, itu bagaimana? Biasanya mereka motong, tapi tidak bisa transparan. Nah, itulah yang menyebabkan kemiskinan tidak kunjung selesai, Pak. Karena operasional karena donasi habis oleh operasional. Nah, tapi kalau ini kita tidak terlibat operasional. Lawang donatur langsung ke kurir kok. Terus para pembuat data pun dibayar oleh donatur. Bahkan kita disuntik oleh CSR. CSR pun pasti ada lebihnya karena kita tidak terlibat dengan distribusi. Nah, begitu mungkin Bu. Oh ya, ini sebenarnya sangat membantu dengan kayak Kebalik. ini ya. Jangan dijilat. Ini loh, kan sekarang itu kadang-kadang RT RW itu kadang-kadang tidak dengan sistem yang langsung EKTP gitu ya dengan sistem sipil, tapi bisa apa namanya? Kadang-kadang dinamika warga pun RT RW kadang-kadang tidak tahu tiba-tiba oh saya sudah rubah-rubah KTP, sudah rubah kemarin domisili di sini, kemarin alamatnya di sini sudah ganti. Nah, itu sebenarnya ini juga bisa membantu. Bisa, Bu. Bisa. Nyambung. Nah, bahkan nanti ke depan Ibu ya. Kan si petugas data itu tidak selamanya mendata. Warga miskin segitu ya udah selesai gitu. Tapi ketika ada proyek lain, misalnya gini nih konsep Ibu Sandra udah siap. Bu Sandra ini butuh data ibu-ibu yang anaknya di PAUD. Ibu Sandra udah ada anggaran di CSR. Itu bisa Bu dipakai Bu.
Jadi nanti si pembuat data itu bergerak lagi di masyarakat, di lingkup yang dibatasi tadi 2 RW. Dia mencari itu data ibu-ibu yang anaknya di PAUD, ibu dapat tuh. Jadi project lagi. Misalnya gini, mendata janda duda, itu gerak lagi gitu. Sehingga nanti yayasan ini bisa mensuplai data ke pemerintah. Dan kita prinsipnya adalah satu data digunakan oleh semua pihak, Pak. Oke. Kayak contoh gini, misalnya ada janda, dia punya anak 4, sama suaminya ditinggalin, Pak, tidak dibiayai. Nah, akhirnya si ibu itu harus bekerja untuk membiayai anaknya, Pak. Itu kan sebetulnya beban. Nah, makanya nanti kolaborasi tuh antara ibu yang menguasai tentang anak-anak, ya Bu ya. Nah, terus kita yayasan yang bergerak di bidang data, kolaborasi itu Bu. Misalkan untuk urusan pendidikan kita libatkan aplikasi ibu. Nanti ini butuh lagi nih anak-anak ini, misalkan untuk hal makanan udah ini ada misalnya. Ini nanti kita justru bergeraknya ya konsep ini bukan sebagai saingan untuk yang sudah ada, bukan. Tapi ini justru ya Pelengkap ya. bagaimana caranya kolaborasi. Kayak contoh gini, kita nih udah bikin data. Nah, misalkan Bu Sandra atau Bu Retno atau Pak Edi sebagai ketua nih. Nah, bisa tuh datang ke semua yayasan, ngajak kolaborasi. Silakan gunakan data saya. Ibu punya apa, misalnya ke Basnas punya beras enggak? Nih, saya punya data, silakan gunakan. Gitu, Bu. Nah, terus kalau misalnya dengan kebutuhan itu artinya kita bikin aplikasi baru atau tinggal meneruskan atau menyelip-nyelipkan dengan aplikasi yang ada? Ini nanti di link. Dilingkan. Ya, misalnya gini, Oke. yang Ibu Sandra khusus edukasi PAUD. Heeh. Ini kita bikinin aplikasi tapi muncul di sini di link. Oh. Misalkan gini. Bentar ya. Jadi basisnya dari sini gitu ya. Basisnya dari sini. Tetapi akan dispesifikkan terkait. Ya, nah misalkan ini nih ada penerima ya kan. Nah, dia tadi butuh apa? Butuh tentang edukasi. Nah, nanti di-linkkan di sini, Bu. Gitu. Jadi berhubung ini data ya kan, maka bisa nge-link. Gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Gitu. Silakan ada lagi? Oh iya, bagus Pak. Ini bisa apa? Bisa dikayakan ya dengan ini apa? Ini bisa tahap apa namanya? Awal. Mungkin jadi kayak kalau ini barang tuh orinya gitu ya Pak ya. Jadi prinsipnya berarti ini basicnya dari sini, terus nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan apapun bentuknya gitu. Nah, contohnya gini Kang, kan kalau bicara tentang apa namanya kebutuhan pemenuhan layanan anak usia dini kan tidak hanya aspek bagaimana sisi edukasinya, tapi kan ada bagaimana pemenuhan layanan kesehatan gizinya, kemudian pengasuhan perawatan, kemudian perlindungan dan kesejahteraannya. Otomatis kita memperhatikan berbagai dimensinya itu. Nah, artinya kalau seperti ini apakah jadi tetap dikembangkan atau gimana? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi. Ada anak yang di bawah konsep ibu itu, ya, dia termasuk warga miskin. Betul. Dia butuh baju, butuh sepatu, masuk ke sini Bu. Oke. Oh, oke. Jadi ketika si konten ataupun apapun si ranah kajian atau apapun bentuknya, tak kala bersentuhan dengan miskin, baru di-klik ke sini. Oke. Kayak contoh gini Bu, misalkan Pak Edi nih. Pak Edi ini bisnis bakso, ya. Nah, Pak Edi kan bisnis bakso ya. Pak Edi pengen mengembangkan baksonya Pak Edi. Tapi Pak Edi kan nggak punya modal buka cabang. Bisa masuk ke sini Pak. Nanti kita tanya, Pak Edi untuk buka satu cabang berapa Pak modalnya? Misalnya kata Pak Edi 10 juta. 10 juta itu untuk roda segala macam, makanannya disuplai sama Pak Edi. Baksonya disuplai, mie-nya disuplai. Hanya untuk alat aja misalkan. Nah, ini nanti yang memenuhi Pak. Jadi nanti di sini ada istilahnya tuh pengumuman. Ada warga miskin yang pengen jualan bakso, kerjasama dengan bakso Pak Edi. Jadi cabangnya Pak Edi itu didanai oleh donatur. Yang jualan sih warga miskin. Pak Edi bertambah dong cabang. Nanti Pak Edi suplai itu baksonya, mie-nya segala. Dia mah yang miskinnya
Nah, gitu. Kayak franchise tapi yang mendanai donatur. Tapi Pak Edi secara tidak langsung akan expand, iya, bertambah cabang, Pak. Minimal produksi bakso bertambah. Ya kan, nah, warga yang dibantu diuntungkan. Dia cuma nongkrong doang gitu. Gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, udah ada gambaran ya Pak ya? Udah ya. Mungkin nanti lebih detailnya bisa lanjut ke sesi kedua. Mungkin untuk sekarang begitu aja ya Bu ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Silakan closing statement deh dari Bu Retno lagi. Sebelum ditutup Bu. Udah ngantuk ya Bu? Oke, udah aja ya. Jadi cukup ya. Oke. Ibu Sandra. Ya, ya prinsipnya ini menarik ya, dengan aplikasi ini bisa membantu kebutuhan masyarakat khususnya untuk yang kelompok penerima manfaat, kelompok yang miskin maksudnya, bisa membantu mereka juga dan membantu para donatur bagaimana bisa memberikan sesuai dengan siapa si penerimanya. Ya. Udah, mungkin begitu aja untuk Sukses ya. Amin. Demikian untuk hari ini. Nah, bagi siapapun yang sudah menyimak video ini kemudian tertarik ingin mengetahui lebih dalam, kalau yang untuk di Jogja nanti bisa hubungi Ibu Sandra. Kalau untuk di Bali boleh Bu menghubungi Ibu Retno ya. Kalau Pak Edi gimana nih? Jogja gabung sama Bu Sandra ya. Oke. Nah, kalau untuk kota lain nanti silakan WA saya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan.